lomba pertandingan untuk jenjang SD maupun MI. Untuk cabang Kids Atletik, jumlah pesertanya adalah 1 putra dan 1 putri. Nomor cabornya, baik putra maupun putri, adalah Kanga Escape dan Formula 1. Lalu untuk renang, jumlah pesertanya 1 putra, 1 putri. Nomor cabur yang akan dilombakan sebanyak 6 cabur. Tapi ini nanti pilihan Bapak Ibu. Maksimal 3 nomor yang harus diikuti. Yaitu ada 100 meter bebas, 50 meter bebas, 100 meter dada, 50 meter dada, 50 meter punggung, dan 50 meter kupu. Lalu bulu tangkis, jumlah peserta putra dan putri masing-masing 1. Nomor caburnya adalah tunggal putra dan tunggal putri. Lalu pencaksilat, jumlah pesertanya 2, yaitu 1 putra dan 1 putri. Nomor caburnya adalah tanding kelas C, yaitu di atas 30 sampai dengan 32 kg, baik putra maupun putri. Dan juga ada solo kreatif. Nah, kebetulan ada Pak Taufik Hidayat. Mungkin nanti untuk pencaksilat akan lebih dijelaskan lagi nanti oleh Pak Taufik Hidayat. Lalu karate, jumlah pesertanya juga 2, 1 putra 1 putri. Nomor caburnya adalah kata perorangan putra maupun putri. Untuk yang putra, kumite plus 38 kg maupun minus 38 kg. Lalu untuk yang putri, kumite plus 33 kg dan minus 33 kg. Lalu untuk senam, ada 2 peserta, putra 1, putri 1. Nomornya adalah untuk putra, untuk nomor lantai, kuda pelana, meja lompat, dan serba bisa. Lalu untuk putri, nomor lantai, balok keseimbangan, meja lompat, dan serba bisa. Kita berlanjut kepada peserta O2SN untuk jenjang SMP MTS, yaitu peserta didik kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2022-2023. Dilahirkan tanggal 1 Januari 2008 atau sesudahnya. SD 5 Lumis ini tidak ada di kapalnya, Pak. Baru saya mau ambilkan data di database-nya kita, nggak bisa. Sudah bisa. Karena sudah pembaruan. Gua ada. Dia Desember. Pak Faisal, jadi Pak Faisal. Suara pematerinya hilang, Pak. Kena mute. Baik. Lalu persyaratan yang ketiga adalah bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya. Memiliki nomor NISN maupun nomor NISM dan terdaftar di Dapodik maupun di EMIS. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Popnas, Pospenas, atau Kejurnas dan juara internasional. Enak, masih bisa main game. Juga bukan binaan dari PPLP, PPLPD, PPOB, dan Diklat atau Sekolah Khusus Olahraga ataupun SKO. Ini untuk cabur yang akan dilomba pertandingkan jenjang SMP MTS. Bila tadi di SD ada 6 cabur, lalu di SMP ini ada 5 cabur. Cabang atletik,
jumlahnya 2 peserta, yaitu 1 putra, 1 putri. Bila tadi di SD adalah kids atletik, kalau untuk di SMP ini adalah trilomba yang akan dilombakan dalam cabur atletik jenjang SMP, yaitu lari 60 meter, baik putra-putri, lompat jauh, dan tolak peluru. Lalu untuk renang, 1 putra 1 putri, juga sama dengan SD tadi, ada 6 cabur dengan memilih 3 nomor yang akan diikuti. Lalu bulu tangkis, 1 putra 1 putri, yaitu nomor cabur untuk tunggal putra dan tunggal putri. Pencaksilat, 1 putra 1 putri, nomornya adalah tanding kelas D, yaitu di atas 39 sampai dengan 42 kg. Lalu juga ada solo kreatif. Lalu untuk karate, 1 putra 1 putri, yaitu kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Lalu untuk kumite putra plus 50 kg dan minus 50 kg. Lalu untuk kumite putri plus 45 kg dan minus 45 kg. Kita lanjut ke dalam 2SN jenjang SMA dan SMK. Untuk SMA, peserta didik adalah kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2022-2023. Dilahirkan tanggal 1 Januari 2005 atau sesudahnya. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMA tingkat nasional tahun sebelumnya. Memiliki NISN atau NISM dan terdaftar di Dapodik ataupun EMIS. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Popnas, Pospenas, atau Kejurnas, dan juara internasional. Bukan binaan dari PPLP, PPLPD, PPOB, dan Diklat, ataupun SKO. Dan ini adalah cabur yang akan dilomba pertandingkan untuk jenjang SMA. Nomor caburnya sama, yaitu atletik, 1 putra 1 putri. Nomor caburnya berbeda dari SMP tadi maupun SD. Kalau di SMA yaitu pancalomba yang terdiri dari 100 meter, lari 100 meter, lompat jauh, lari 800 meter, lempar lembing, dan tolak peluru untuk putra dan putri. Lalu renang, putra dan putri satu-satu dengan 6 nomor cabur dengan memilih 3 nomor yang akan diikuti. Lalu bulu tangkis, putra-putri, nomor tunggal, putra dan putri. Pencaksilat, 1 putra 1 putri, yaitu tanding kelas E di atas 55 sampai dengan 59 kg, dan juga ada solo kreatif untuk putra dan putri. Lalu karate, 1 putra 1 putri, yaitu nomor kata perorangan putra dan putri, kumite plus 61 kg, dan kumite minus 61 kg. Lalu untuk kata perorangan putri, juga ada kumite plus 53 kg dan kumite minus 53 kg. Lalu untuk persyaratan O2SN peserta SMK adalah SMK kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Dilahirkan tanggal 1 Januari 2004 atau sesudahnya. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMK tingkat nasional tahun sebelumnya. Memiliki NISN, NISM, terdaftar di Dapodik dan EMIS. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Popnas, Pospenas, atau Kejurnas, dan juara internasional. Juga bukan binaan dari PPLP, PPLPD, PPOB, dan Diklat atau SKO, Sekolah Khusus Olahraga. Dan ini nomor caburnya yang akan dilomba pertandingkan pada jenjang SMK. Caburnya sama, 5 cabur, yaitu atletik, dengan nomor pancalomba, lalu renang, putra-putri, 6 nomor, memilih 3 nomor yang akan diikuti. Lalu bulu tangkis, tunggal putra-putri,
pencaksilat tanding kelas D di atas 51 sampai dengan 55 kg baik putra putri dan juga solo kreatif putra dan putri. Lalu karate kata perorangan putra dan putri, kumite plus 61 kg, kumite minus 61 kg untuk putra, kumite plus 53 kg, dan kumite minus 53 kg untuk putri. Dan kita lanjut kepada O2SN jenjang SLB atau PDBK. Persyaratan umum untuk peserta O2SN PDBK adalah bersekolah pada SLB atau SKH, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Masyarakat, paket A, B, dan C. Memiliki NISN dan NIK yang valid serta tersinkronisasi pada Dapodik dan PD Data. Hasil seleksi atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Belum pernah menjadi juara 1 cabang lomba yang sama pada O2SN tahun sebelumnya. Usia untuk jenjang SDLB sederajat lahir setelah 1 Juni tahun 2007. Untuk SMPLB sederajat lahir setelah 1 Juni tahun 2004. Lalu SMALB sederajat lahir setelah 1 Juni tahun 2001. Dan untuk cabur Jangan menganggap saya kalau tidak berbaju olahraga. Tidak, saya nak terima alasan. Baik, kita lanjut untuk cabur jenjang PDBK, yaitu ada 5 cabur dengan nomor lombanya ada 8. Untuk atletik ada 4 nomor, yaitu balap kursi roda putra dengan jenis ketunaannya adalah tunadaksa, jenjangnya mulai dari SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, dan paket C. Lalu lari 100 meter putra, jenis ketunaannya ada tunagrahita, mulai dari jenjang SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, dan paket C. Lalu lompat jauh putri, tunarungu, SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, dan paket C. Lalu lempar turbo putra, tunagrahita, SD, SDLB, ataupun paket A. Lalu untuk cabur bulu tangkis, nomor tunggal untuk putra dengan jenis ketunaan adalah tunarungu, mulai dari jenjang SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, atau paket C. Lalu boce tunggal putri, ketunaannya Down syndrome, untuk jenjang SD, SDLB, ataupun paket A. Catur tunggal putra ataupun putri. Jadi bisa memilih salah satu, Bapak Ibu. Jenis ketunaannya ada tunanetra, mulai dari jenjang SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, atau paket C. Tenis meja tunggal putra, ketunaannya adalah tunagrahita, jenjang SMP, SMA, SMPLB, SMALB, paket B, atau paket C. Nah, ini mekanisme seleksi O2SN di daerah. Seleksi agar dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil, dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi dengan melibatkan unsur pengurus daerah, cabang olahraga O2SN, juri ataupun wasit. Jadi nanti bila ibu-ibu ataupun bapak-bapak ingin menyelenggarakan seleksi di daerah, mohon melibatkan juga pihak-pihak yang terkait ya, terutama mungkin nanti dalam pengadil perlombaan ataupun pertandingan. Lalu juga persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam nanti pedoman O2SN.
Lalu jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada BPTI, misalnya nanti Bapak Ibu ada seleksi tingkat kabupaten kota. Silakan Bapak Ibu menyampaikan ke kami melalui narahubung kami, nanti nomornya akan kami sampaikan di pedoman O2SN masing-masing jenjang. Silakan menyampaikannya untuk jadwal seleksinya di daerah, misalnya tingkat di kabupaten kota maupun tingkat provinsi, agar kami dapat melakukan monitoring ke daerah Bapak dan Ibu. Lalu menyampaikan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya masing-masing. Nah, ini jadwal pelaksanaan seleksi. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, memang di kami ini juga masih ada sedikit kendala gitu. Cuma mudah-mudahan kami harapkan tidak menjadi kendala dalam jadwal pelaksanaan seleksi yang akan kami sampaikan nanti. Pendaftaran daring akan kami buka mulai tanggal 3 April sampai 15 Mei. Jadi Bapak Ibu, semua peserta didik yang akan mengikuti O2SN Jadi semua peserta didik yang akan mengikuti seleksi di daerah, sebelum melakukan seleksi, kami harapkan melakukan pendaftaran daring. Jadi semua peserta didik yang akan melakukan seleksi untuk mengikuti O2SN, seleksi di daerah, agar terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring. Dan itu akan kami sampaikan juga websitenya itu di dalam pedoman O2SN yang akan kami terbitkan. Mudah-mudahan hari ini, paling lambat lusa, atau paling lambat besok. Pendaftaran dibuka mulai 3 April sampai 15 Mei. Lalu bagi mereka yang sudah melakukan pendaftaran, bisa melakukan seleksi tingkat sekolahnya mulai dari tanggal 1 sampai 15 Mei. Ini bagi jenjang SD mungkin seleksi itu dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah ya. Mungkin nanti yang SD ataupun SMP. Lalu mungkin nanti yang tingkat SMA maupun SMK ataupun PDBK atau SLB mungkin tidak ada seleksi di tingkat sekolah. Nanti tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Mau deh. Sama Bisa. Nggak bisa. Terus ada laki-lakinya enggak? Ada. Coba kesini aja. Adik. Bapak Ibu mohon mic-nya di-unmute semua Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi nanti pola jadwal seleksi ini disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB, dan itu sudah kami tuangkan di dalam pedoman O2SN-nya tiap-tiap jenjang. Lalu seleksi tingkat kecamatan mulai 15 Mei sampai 30 Juni. Lalu tingkat kabupaten kota 1 Juni sampai 31 Juni. Nah, ini kami harapkan nanti bila ada seleksi tingkat kabupaten kota, bisa Bapak Ibu menyampaikan jadwalnya kepada kami. Misalnya di Provinsi Bengkulu akan menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten kotanya oleh Dinas Kabupaten Kota itu tanggal 5 Juni. Itu bisa. Misalnya 5 Juni sampai 8 Juni, ya, itu bisa menyampaikan ke kami. Untuk kami lakukan monitoring terkait dengan penyelenggaraan seleksi di tingkat kabupaten kota. Lalu seleksi tingkat provinsi kami harapkan mulai pada tanggal 1 Juli sampai 18 Agustus. Jadi ini jadwal ini
running terus ya Bapak Ibu, misalnya tingkat kabupaten kota sudah selesai di tanggal 5 Juni, jadi 1 Julinya bisa mulai untuk seleksi tingkat provinsi. Lalu bila sudah ada hasil seleksi yang berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten kota, itu kan akan keluar nanti yang akan mewakili kontingen di tiap-tiap provinsi. Jadi kontingen-kontingen tersebut melakukan unggah dokumen keabsahan peserta mulai tanggal 21 sampai 31 Agustus 2023. Jadi kami akan melakukan seleksi keabsahan dokumen maupun fisik peserta di tingkat nasional nanti. Lalu penyelenggaraan O2SN tingkat nasional lebih dulu dimulai untuk jenjang SMA, SMK maupun PDBK, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 September. Karena apa? Karena untuk klaster seni lebih dulu diselenggarakan untuk tingkat SD maupun SMP. Jadi kami berbagi pengalaman dengan seni maupun olahraga. Lalu untuk yang jenjang SD SMP mulai tanggal 18 sampai 24 September 2023. Nanti untuk penyelenggaraan di tingkat nasional, pembukaan akan dilakukan pada saat penyelenggaraan tingkat SMA, SMK maupun SLB, dan tidak ada upacara penutupan pada penyelenggaraan tingkat Dikmen. Sebaliknya, penutupan akan diselenggarakan pada saat nanti penyelenggaraan tingkat SD maupun SMP. Dan juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa pendamping nanti yang akan kami biayai adalah pendamping SD dan PDBK, termasuk ketua kontingen yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan pendamping untuk SMP, SMA maupun SMK menggunakan biaya mandiri dari daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk ketua kontingen ataupun ofisial yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, baik yang mendampingi pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun PDBK, akan kami biayai. Kita lanjut kepada Gala Siswa Indonesia jenjang SMP. Persyaratan pesertanya adalah peserta didik kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2022-2023. Usia kelahiran siswa tanggal 1 Januari 2009 dan setelahnya. NISN terdaftar sebagai peserta didik dalam Dapodik. Siswa berstatus aktif sebagai siswa SMP negeri swasta, SMP terbuka atau SMP 1 atap. Dan terdaftar secara daring pada laman resmi Panitia Pusat BPTI. Dan ini seleksi yang sementara ini belum kami perbarui. Jadi nanti mungkin ada penyesuaian lagi terkait dengan jadwal seleksi di daerah untuk Gala Siswa Indonesia. Begitu juga untuk nanti penyelenggaraan tingkat nasional GSI yang sebelumnya kami jadwalkan tanggal 26 September sampai 9 Oktober, mungkin nanti akan berubah di bulan Oktober. Karena kami selain menyelenggarakan jenjang SD sampai Dikmen ataupun SLB, kami juga menyelenggarakan tingkat perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini
Pomnas, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang tahun 2023 ini akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan, yang sebelumnya diusulkan pada bulan Oktober. Ternyata gubernurnya menginginkan agar dimundurkan ke bulan November, karena ada beberapa persiapan-persiapan yang masih harus dipersiapkan dan beberapa pertimbangan lainnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan O2SN yang akan diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di chat udah banyak yang nanya, Pak. Kita buka sesi 3 pertanyaan dulu ya, Pak ya. Baik, Bu. Silakan, Bu. Kita raise hand aja deh. Ya. Silakan Bapak Ibu raise hand dulu. Nanti akan kita raise hand pertama. Lagi. Yuk, kalau ada Samarinda. ini. Samarinda semangat nih Samarinda. Izin Bu, Karimun. Nah, yang pertama dulu ya. Bapak Totok. Bapak Totok ya. Totok subuh apa nih? Oh, ada yang pertama ini ada Bapak Diski Kisano. Silakan Oke, Bu. Bapak Diski Kisano. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Bu. Suaranya bisa dikencengin lagi. Ini udah jelas Bu? Oke, sip. Ini Oke. jelas. Baik, sekali lagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya Bu. Dan terima kasih sekali kami ucapkan kepada pemateri yang sudah gamblang menyampaikan juknis tadi Bu ya, gambar juknis. Yang ingin saya tanyakan di sini Bapak pemateri yaitu terkait tentang pendaftaran daring itu Pak. Pendaftaran daring yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 3 April sampai tanggal 15 Mei Pak ya Pak ya. Itu yang didaftarkan apakah anak-anak, kalau kebetulan kan saya nih ngajar di SD nih kan itu. Apakah itu yang didaftarkan itu anak-anak atau atlet yang sudah diseleksi di tingkat macam kami kan ada seleksi tingkat rayon tuh atau di tingkat kecamatan tuh. Apakah setelah kita daftarkan anak itu anak-anak yang dari sekolahnya yang sudah diseleksi itu yang belum Pak? Oke. Mungkin Pak itu Bu ya. Tolong di unmute Pak Toto. Oke, Pak Diski. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Diski. Yo, Assalamualaikum. Kita tampung apa langsung jawab Pak Faisal? Monggo Langsung mungkin dijawab dulu ya. aja. Oh ya, langsung jawab boleh. Langsung Baik. dijawab aja Bapak biar nggak Pak, Ya. biar nggak kelewatan biar Bapak. Baik. Pak. Baik, mungkin Pak nanti akan ada sosialisasi registrasi, nanti akan lebih jelas di sana. Cuma saya sedikit ingin menjawab. Nanti idealnya mereka yang belum melakukan seleksi, Pak. Gitu ya. Jadi peserta-peserta yang akan mengikuti seleksi di tingkat daerah. Gitu Pak ya. Berarti yang belum juara Pak ya, yang baru Iya. akan ikut seleksi. Iya Bu, yang belum ada seleksi Bu. Jadi harus Iya. daftar dulu ya gitu, Iya registrasi Bu. ya dari. Iya. Iya. Intinya atlet yang akan kita kirim atau kita seleksi ini benar-benar kan nol prestasi Pak. Tidak pernah Ya. mengikuti kejuaraan di mana-mana kan begitu Bapak. Ya, kalau persyaratan kan memang seperti itu. Iya, siap Bapak. Mm-mm. Oke.
Jadi nanti yang untuk melakukan registrasi awal itu ya mereka-mereka yang akan mengikuti seleksi di tingkat sebelumnya, mungkin di Siap, tingkat rayon kah, atau di tingkat kabupaten kota atau kecamatan. Mungkin demikian ya. siap. Terima kasih. Oke, siap, Bapak. Siap. Mohon izin Pak, itu yang mendaftarkannya itu apakah guru olahraganya bersangkutan, apakah panitia tingkat rayon atau bagaimana ya Pak, kan itu. Karena mohon izin Pak, kalau macam kami kan sebagian ini kami kan berdasarkan yang roadmap yang dari kirim itu kan kami kan sudah melaksanakan seleksi sebelumnya Pak ya. Sudah melakukan seleksi karena kami di kecamatan kami itu kan banyak siswa banyak SD Pak ya. Ada sekitar 63 SD. Jadi kalau kami berdasarkan yang kalender yang sudah diterapkan kemarin itu kami mengejarnya awal-awal sebelum puasa ini Pak. Jadi apakah dari yang kami daftarkan itu apakah siswa yang semuanya yang saat ikut seleksi itu apakah hasil dari seleksi tingkat rayon kami Pak? Mohon izin Pak. Ya, seleksinya sudah berlangsung ya? Sudah Pak, kalau kami kebetulan kami kan di Riau nih Pak, di Kota Duri nih, di Kecamatan Mandau, itu kami sudah melaksanakan tingkat rayon, itu sudah Ya, ada. ya. Jadi yang kami daftarkan itu apakah atlet-atlet yang juara di tingkat rayon itu yang kami daftarkan, apakah semuanya yang ikut tuh Pak di tingkat rayon itu? Mohon izin Pak. Ya, mungkin karena memang sudah dilakukan seleksi tingkat rayon, ya mungkin hasil seleksi tingkat rayon saja Pak. Kasihan kalau anak-anak yang sudah ikut seleksi tapi tidak lolos kan untuk registrasi, kasihan lah. Mungkin yang sudah hasil itu aja Pak. Oke Pak. Kalau yang belum melakukan seleksi ya mudah-mudahan dari yang belum melakukan seleksi ikut registrasi. Lalu nanti yang melakukan registrasi mungkin nanti ada biasanya itu operator sekolah nanti Pak. Ya, karena nanti datanya ini akan kami linkkan dengan data Dapodik ataupun EMIS nanti untuk yang madrasah. Itu Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, iya Pak Faisal, ini juknis resmi dari pusat belum turun, udah pada semangat, udah seleksi semua. Iya Bu. Jadi kemarin juga ada yang berkembang Pak Faisal bahwa yang daftarkan daring ini bahkan dinas pendidikan gitu, misalnya yang kita di bawah gitu. Pas tanya ke dinas pendidikan juga nggak tahu gitu, makanya ini harus nih kita adakan webinar biar makin dapat pencerahan. Alhamdulillah hari ini mulai dapat pencerahan bahwa baik seleksi tingkat gugus atau di rayon atau di kecamatan itu sebelum mengikuti seleksi harus registrasi daring dulu Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Sip, kita lanjut ke Bapak Angga, habis itu baru Bapak Angga Septiadi, dari mana nih? Terima kasih Bu. Nah, Terima kasih Bapak Faisal sebagai materi. Izin saya Angga dari guru SMA di Kabupaten Inhil. iya. Pertanyaannya seperti ini Pak, tadi berdasarkan mungkin yang ketika O2SN tahun 2019, dulu kan nomor-nomor pertandingan kan agak berbeda dari yang sekarang. Tadi saya dengar penjelasan dari Pak Faisal, kalau untuk atletik dan renang, itu kan sekarang 1 orang. Kalau dulu kan 1 nomor 1 orang. Kalau sekarang 1 orang bisa 3 nomor. Nah, kemudian yang saya pertanyakan di atletik dan renang ini, seperti apa nanti untuk penentuan kejuaranya? Karena nanti kalau misalnya 1 orang bisa berbeda-beda, nanti yang juara kayak nomor renang 100 meter, gaya bebas, dan 50 meter gaya punggung dan lain sebagainya, itu kan nanti kan juaranya berbeda-beda. Nah, mereka nanti akan mewakili kabupaten itu kan berbeda. Kemudian untuk masalah biaya, contoh pengalaman yang tahun 2019 yang offline, itu kan biaya kan ditanggung oleh sekolah masing-masing. Jadi ke sekolah-sekolah menyumbang untuk kegiatan O2SN tingkat kabupaten, kepala sekolah di SMA. Nah, itu kan nanti cara teknis pelaksanaan teknis ketika memberangkatkan anak yang juara itu seperti apa. Kemudian yang kedua, yang di silat itu kan
silat dan karate kan itu yang ditunjukkan 1 putra dan 1 putri. Sedangkan situ ada 2 nomor, di silat ada 2 nomor, di karate ada 3 nomor. Nah, jadi untuk anak itu apakah memilih atau boleh dua-duanya di silat dan karate? Kalau karate kan ada 3 nomor. Ya 3 nomor, tapi kan karate ada berat badan di atas 53 dan minus 53 ya. Berarti beda. Nah, itu kan ada jadi cara penentuannya itu bagaimana, apakah boleh dua-duanya atau hanya memilih salah satu. Dan bentuk yang pertanyaan kedua di silat itu solo kreatif ini seperti apa? Karena kalau juknis pedoman yang lengkapnya kan belum dapat kami baca nih teknis pelaksanaannya. Nah, jadi yang solo kreatif ini apakah anak-anak ini ataupun atlet ini membuat gerak sendiri dengan jenis gerakannya seperti apa, yang dinilainya seperti apa. Jadi kami bisa mengerti. Kalau sebelumnya kan jelas jurus tunggal IPSI. Nah, itu yang dilombakan. Nah, sekarang di sini tulisannya solo kreatif. Nah, itu mohon petunjuknya, Pak. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Angga. Bapak Angga, mohon maaf, yang bagian silat solo kreatif nanti ada khusus suhunya ya, nanti ada Bapak Taufik. Oke, siap. Bisa dikupas sama Bapak Taufik gitu. Mungkin kalau yang untuk yang teknis yang lain boleh Bapak Faisal tambahin. Kalau kayak yang renang sama atletik. Oke, Faisal. Baik Pak, mungkin Pak Taufik langsung mohon bantuannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi untuk yang dari Bengkulu sebagai tuan rumah. Memang sebetulnya ini seharusnya BPTI yang menyelenggarakan, bukannya Bengkulu, tapi ya nggak apa-apa. Ini yang penting positif. Untuk pencak silat, saya di pencak silat ya. Itu yang pertama wajib tanding. Jadi di situ ada tanding, misalkan yang SD ya, SD itu kelas C kalau nggak salah, ya kan? Itu wajib tanding. SD itu kelas C kalau di atas 30-32. SMA, Pak? Oh, yang SMA. Jadi gini aja, langsung aja saya sebutkan aja SMP, SD, Penjenjangnya Pak. D Putra. Nah, ya 3942 SMP 3942. Kemudian untuk apa namanya? Untuk SMA 55 59. Tadi udah disebutin juga kalau nggak salah. Untuk SMK 51 55. Itu tanding. Ya kan? Ya. Itu tanding. Kemudian peraturannya peraturan terbaru. Nanti khusus untuk SD SMP mungkin ada tambahan peraturan khusus. Seperti yang kalau tahu pencaksilat itu ada guntingan, itu berbahaya untuk SD. Itu bisa patah kakinya nanti. Nanti akan ada tambahan peraturan khusus untuk pencaksilat khususnya tanding ya. Jadi gitu. Jadi kita tunggu aja nanti kita akan ada jam tambahan ya. Nanti dari pakar-pakar PBIPSI nanti akan turun ya, akan memberikan arahan untuk peraturan yang terbaru. Jadi kita nggak mungkin memberikan peraturan yang full gitu ya, seperti yang dewasa gitu. Kami juga sudah dipanggil sama PBIPSI kemarin untuk yang nomor tambahan solo kreatif. Itu tambahan, bukan wajib. Jadi yang wajibnya itu tanding, ya. Jadi yang diikutsertakan untuk ke tingkat provinsi yang tanding, juara tanding. Jadi solo kreatif itu tambahan. Itu memang nomor baru yang memang belum dipertandingkan di pertandingan terbuka. Kita justru sebagai promotor dari BPTI menyelenggarakan kegiatan ini, dan kemarin diapresiasi dari PBIPSI langsung. Dia menyatakan senang dengan adanya O2SN diselenggarakannya solo kreatif. Solo kreatif itu gerakannya bebas. Justru bukan menjiplak atau gerakan-gerakan yang sudah ada seperti ngambil dari tunggal baku, bukan. Nanti di situ akan ada musik. Musiknya pakai ya nggak musik langsung nanti. Kalau daerah iya, musik musik bebas, musik daerah, musik apa aja bebas. Ya. Itu nanti waktunya kita nanti sedang merumuskan. Di peraturan terbaru itu 3 menit, di upgrade. Nanti saya kirim peraturan IPSI, nanti saya kirim ke Ibu Ade peraturan IPSI yang terbaru. Nah, di situ ada solo kreatif. Untuk penilaiannya kami nanti akan rapat dengan seluruh
komponen PBFC khususnya yang menangani wasit juri tentang solo kreatif. Itu Jumat malam kami rapat, kemudian kami akan membuat juknis penilaian-penilaian lebih rinci lagi. Jadi sabar untuk Bapak Ibu untuk pencak silat, untuk seri kreatif, karena ini nomor-nomor baru. Ya, nanti akan kita beritahu. Nggak apa-apa, kita komunikasi aja terus. Jadi itu aja sementara. Terima kasih Pak Faisal, kemudian Bu Ade dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, belum Pak. Ya, boleh silakan. Jadi itu berarti memang satu orang satu kluster satu orang Pak ya? Iya, jadi memang seluruh itu untuk peserta itu ranahnya dari BPTI. Seluruh peserta satu putra satu putri. Dia tanding wajibnya. Kemudian untuk solo kreatif boleh ikut boleh tidak. Jadi gitu. Ya, makasih ya. Ya. Samarinda. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bu, yang atletik sama renang tadi, yang satu orang itu wajib 3 nomor, mohon jawabannya Bu. Ya. Mungkin kalau untuk atletik sama renang gimana nih kira-kira Pak Faisal, karena banyak cabangnya? Apa berdasarkan timer ya? Kalau baik, ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Kami kan juga nanti akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman, dan itu juga kami akan mengundang para koordinator cabur, baik dari cabur atletik, senam, renang, bulu tangkis, silat maupun karate. Jadi kami tidak bisa menjelaskan sedetil seperti Pak Taufik tadi, karena memang Pak Taufik tadi yang memang di bidang pencaksilat, di cabur pencaksilat. Mungkin kami cuma bisa sedikit apa yang setahu kami. Mungkin Dede Melani bisa bantu? Baik, menjawab Bapak Ibu terkait dengan tadi pertanyaan atletik dan renang. Untuk atletik, kalau untuk SD kan itu memang kids atletik ya Pak, jadi memang wajib mengikuti, ada 2 nomor, Kangga, Escape, dan Formula One. Nah kemudian untuk SMP itu trilomba, ada tiga ya Pak ya, trilomba. Kemudian untuk SMA dan SMK itu pancalomba. Nah, itu masing-masing akumulasi, Pak. Jadi nanti ada tabel akumulasi nilainya. Jadi trilomba itu medalinya hanya 1 dari trilomba itu, 1 putra dan 1 putri. Medalinya 1 emas untuk putra dan 1 emas untuk putri. Begitu juga dengan perak dan perunggu. Sama dengan SMA dan SMK itu hanya 1 medali untuk pancalomba, 1 medali emas untuk putra, 1 medali emas untuk putri. Nah, kemudian untuk renang itu hitungan medalinya per nomor, Pak. Jadi, dari 6 nomor pilihan yang kita sampaikan di paparan, itu boleh maksimal memilih 3 nomor. Dan itu masing-masing nomor ada medali yang diperebutkan. Gitu, Bapak. Jadi, tidak akumulasi kalau untuk renang. Begitu, Pak Faisal. Oke, terima kasih Bu Melani. Akhirnya dapat berdua di webinar ini. Satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya untuk Pak Faisal. Ini Bu, Pak, NTB. papan belum. Izin Bu dari Muratara Sumsel. SMK Bu, SMK Balikpapan Bu. Izin dari Sumatera Barat. Izin Bu, izin Bu. Banjarbaru, Masalah renang gimana Bu? Melinda dulu nih dari jauh nih, belum pernah nih ya. Ini kita pakai resen, Pak. Aduh. Sudah kalau gitu keluar aja dulu. Pak. Izin Sudah Bu. Pak Toto Bu, Pak Toto Bu. Ini ada. Pak Toto resen lama Bu. Iya, silakan Pak Toto. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bu, SMK Kaltim, khususnya di Balikpapan, hanya menanyakan satu saja, karena untuk peraturan kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang jadi permasalahan di lapangan itu adalah, ini khusus karate aja Bu. Jadi anak yang pindah dari perguruan, walaupun ini pelaksanaannya mewakili sekolah, tapi notabene dia tetap membawa nama perguruan. Nah biasanya
kalau di ADART-nya Forky itu sendiri, jika karateka itu sudah pindah dari perguruan, maka dia tidak diperbolehkan main di pertandingan-pertandingan karate selama 2 tahun. Apakah untuk di O2SN ini bagi siswa yang pindah dari perguruan lama ke perguruan baru, apakah juga diberlakukan seperti ini, Bu? Mohon penjelasannya, Bu, sehingga nanti kami di lapangan tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak sekolah. Terima kasih, Bu. Yang baru pindah, Pak ya. Ya. Tapi enaknya damai-damai, Pak. Jangan up gitu, sayang untuk prestasi siswanya gitu. Sengaja doa biar minta waktu nih, banyak yang raise hand ini. Oke. Gimana Ketua? Ya langsung ditanggapi ke yang bersangkutan menjawab biar nanti cepat karena banyak yang raise hand ini. Ya, kita ya, habis itu baru nanti materinya Pak Taufik. Ya. Oke, silakan. Baik, mohon izin Bu. Mungkin ini ya seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan nanti teknis cabur. Nanti kami akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman. Nah, itu terkait dengan teknis cabur. Jadi kami akan mengundang para koordinator cabur yang akan diselenggarakan di dalam O2SN. Kami tidak ingin menjawab karena memang ini bukan kewenangan kami, Pak. Jadi mohon maaf gitu. Mungkin itu ya, Bu ya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bapak Faisal. Sebentar Bu Ade. Sebentar Bu Ade. Ya. Pak Faisal terkait dengan sosialisasi karena ini kan organisasi Igornas. Jadi kalau memang biar artinya sosialisasinya lebih maksimal mengena kepada akar rumput, apa sebaiknya kami dari Igornas mungkin dilibatkan karena kami sudah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten kota dan anggota kita memang guru-guru olahraga dari semua jenjang baik itu dari Departemen Pendidikan maupun dari Depak. Jadi kalau memang memungkinkan nantinya Pak Faisal mohon nantinya untuk Igornas bisa dilibatkan dalam sosialisasi itu. Terima kasih Pak Faisal. Baik Pak Ali, terima kasih atas masukannya nih. Akan kami pertimbangkan Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Sip. Yang via chat ini udah banyak juga. Ini lumayan banyak nih. Kalau kemarin ada yang udah coba daftar daring, mungkin karena belum buka dan belum juga juknis keluar, mungkin itu karena penyebabnya belum bisa sukses mendaftar, Pak ya? Iya Bu, karena memang juga kan belum kami sosialisasikan, belum kami sampaikan bagaimana caranya. Jadi kan ya mungkin ketika membuka, jadi tidak tahu harus bagaimana gitu mungkin ya. Karena memang sekarang server kami juga ini menggunakan Google Cloud tuh. Jadi Google Cloud itu tidak seperti server sebelumnya. Jadi Google Cloud itu kami harus terjadwalkan. Servernya juga sudah dijadwalkan tanggal sekian. Jadi baru bisa kami koordinasikan dengan Pusdatin. Jadi baru tanggal sekian baru bisa digunakan servernya. Mungkin demikian. Kalau untuk passwordnya berarti harus mintanya ke operator Dapodik nanti Pak ya? Ya, nanti sekaligus kami sampaikan pada saat sosialisasi registrasi nanti, Bu ya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi nggak apa-apa khusus? Samarinda. On mic, silakan Pak. Izin Bu. Ada Bu. Samarinda. Izin Bu dari Sumsel Bu untuk Sumsel Bu, Sumsel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Samarinda. Ya, dari tadi saya ini antri nih. Terima kasih. Saya dari Igornas Samarinda. Kebetulan saya sekretaris Igornas dan ketua Igornas Kecamatan. Jadi ada permasalahan mengenai pelatihan kami nih Pak. Contohnya, saya kebetulan guru SD. Jadi kami tidak bisa bawa atlet kalau kita tidak punya sertifikat kepelatihan.
Nah, ini jadi masalah kami di guru SD. Karena jarang guru SD punya sertifikat pelatihan. Contohnya kami bawa atlet sendiri di SD. Itu kami tidak bisa membawa atlet kalau kita tidak punya yang namanya sertifikat pelatih. Nah, ini jadi permasalahan kita. Makanya kami SD itu malas melatih karena seperti ini. Kalau sudah naik ke tingkat provinsi ya sudah. Kalau tidak ada sertifikatnya, no, mundur. Yang bawa itu adalah kepelatihan yang ada sertifikat pelatih atletnya. Itu aja mungkin Bapak, singkat tapi mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bu. Baik Pak, ini juga kami baru tahu nih Pak, kalau di kami kan pusat di nanti pedoman kami juga tidak mensyaratkan mungkin pelatih harus mempunyai sertifikat. Nanti bisa dilihat nanti Pak di pedoman kami Pak ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wajib tuh Pak, harus punya sertifikat. Nah ini nih pelatihannya nih yang ngambil itu pelatihan itu paling ya dinas dispora yang kalau ada kita ini guru SD jarang dilibatkan, mohon maaf kalau kami di sini nih. Kita ya di luar layar, sementara yang dibahas atlet kita sendiri kita ngelatih, tapi kita tidak punya wewenang untuk membawa atlet karena kita tidak punya sertifikat. Makanya saya ini sudah ngelatih baru aja lah kita ini, cuma kita bisa. Cuma nanti kalau memang seperti itu nanti regulasinya seperti itu Pak, mohon disampaikan kepada ketua apa yang menangani yang namanya O2SN ini Pak, supaya dia buka mata, wah ternyata bisa. Karena kita ini bermain di belakang layar aja kalau kita tidak punya sertifikat pelatih. Dan kebetulan juga saya tanyakan waktu di Putih datang di Kaltim ini 2 hari yang lalu, saya sempat nanyakan dan dia katakan nanti kita akan memberikan sertifikat dan kita latih. Dan ini saya tunggu sampai sekarang entah kapan regulasinya akan kita sampaikan ke kita. Terima kasih. Aman Pak Kamarudin, udah sip. Ini dengan siapa nih? Sip, oke, aman. Salam sama Bu Helvia ya. Siap Bos. Oke, terima kasih Pak. Bapak yang nanti kejar bola ya. Nah. Kejar bola maksudnya ikut pelatihan. Iya Bu, kalau memang ada undangan Bu kita ikut, tapi kita pernah juga diundang, gimana mau bisa ikut? Nanti kita ikut nanti. Harus cari Pak. Berikut lagi Bu, yang berikut Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Izin Bu. Karimun Bu. Izin dari Padang ini Bu, sedikit dia bertanya ini. Terakhir ini ya, nanti habis itu materi Pak Taufik. Oke, saya dari Sumatera Barat mau bertanya sedikit. Kenapa O2SN di tahun ini cabangnya dikurangi, kemudian nomor-nomornya dikurangi, kemudian kenapa olahraga beregu tidak ada dimasukkan di sini? Karena sepak bola, voli itu kan termasuk olahraga yang sangat difavoriti anak di sekolah, sedangkan di dosen tidak ada di pertandingan. Mohon jawabannya Bapak Bu. Oke, izin Pak. Tadi udah disampaikan Pak Faisal bahwa seluruhnya sekarang lagi dukung DBON Pak, Desain Besar Olahraga Nasional, itu rata-rata tidak ada bergu. Itu rata-rata tunggal, kecuali sepak bola yang masuk ke industri gitu, ke olahraga masyarakat juga. Tadi udah dijelasin sama Pak Faisal juga. Oke. Ya, oke Bu. Ada close statement Pak Faisal akhir dari Balai Taleta. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya. Yang kami hormati ini Bapak Ibu semua dari Igornas. Terima kasih atas inisiatifnya sudah mengundang kami. Mudah-mudahan pertemuan ini sedikit memberikan gambaran, karena kan kami tidak bisa menjawab secara detail, dan juga surat yang kami terima itu agak, tadi kami turun disposisi itu dari pimpinan baru tadi pagi Bu, jadi mohon maaf ini kami hanya mempersiapkan seperti ini saja gitu dengan materi seadanya. Jadi mungkin semoga ini ke depannya persiapan kami, terutama dalam mempersiapkan nanti registrasi maupun sosialisasi pedoman, itu bisa terjadwalkan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan kami nih kepada Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu memilih lebih dulu mana ini, sosialisasi registrasi atau sosialisasi pedoman? Kami mohon masukannya nih. Oh, pedoman aja Pak. Pedoman dulu Pak, bagusnya Pak. Pedoman dulu ya. Iya, Pak. Baik.
Kalau bisa sih langsung kedua-duanya Pak, kan itu biar bisa jalan Pak ya. Nanti jangan sosialisasi untuk registrasi dulu, baru yang untuk apanya. Kalau bisa berbarengan, kenapa tidak kan itu Pak? Mau izin Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu nih atas masukannya. Ini juga memberikan pencerahan juga nih buat kami di BPTI terkait dengan keadaan Bapak Ibu, terutama dalam wadah Igornas dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti dapat terlibat juga nanti ya ke depannya dalam sosialisasi registrasi ataupun pedoman O2SN. Sekian mungkin dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas atau tidak berkenan di Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Faisal, Ibu Melani tadi, Ibu Melan, seluruh segenap BPTI Jakarta Pusat. Ini Bapak Ibu guru semuanya, karena Juknis belum keluar secara resmi, bagaimana itu teknisnya, pedomannya, registrasi, mohon kayaknya untuk seleksi tingkat gugus kecamatan ini baiknya secara resmi kalau Juknisnya udah keluar. Jadi Bapak Ibu nggak meraba-raba gitu, teknisnya kayak gimana, cara daftarnya kayak gimana. Karena kebanyakan ini mohon Pak Faisal, makanya kita udah termasuk kebakaran jenggot gitu, lihat seluruh teman-teman udah seleksi gitu. Jadi kan sayang atletnya yang dibawa gitu kan, ada yang pakai peraturan lama atau apa gitu kan, enaknya pedomannya udah di-share nanti secara resmi dari BPTI Pusat, baru Bapak Ibu melakukan seleksi gitu, biar nggak meraba-raba. Apalagi poin-poinnya kan ada perubahan dikit ya, kayak di silat itu lumayan ada perubahan solo kreatifnya. Mending ditahan dulu, jangan sampai terburu-buru, selesai lebaran kan masih bisa. Baik, kita lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Ini suhunya di silat. Dan juga Bapak Taufik ini mengikuti saat perumusan bagian O2SN cabang pencak silat di Solo Kreatif. Silakan Bapak Taufik, dengan segala hormat kami persilahkan untuk menyampaikan bagaimana sih sistemnya yang di silat yang terbaru ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Bisa suaranya agak kencang Pak Taufik. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk Igornas yang diprakasai oleh Bengkulu. Saya juga sebetulnya guru ya, kemarin sebetulnya saya juga pesilat dulunya. Ya untuk pencak silat sebetulnya nggak jauh beda, cuman bedanya ada tambahan solo kreatif. Solo kreatif itu peraturan baru, mungkin di peraturan baru itu ada ya. Mungkin memang belum sampai ke masyarakat umum ya. Di upgrade peraturan terbaru itu ada. Itu udah saya kirim ke Mbak Ade, nanti Mbak Ade boleh kirim ke teman-teman ya, yang peraturan IPSI yang terbaru, silakan. Solo kreatif itu gerakan bebas. Itu kalau nggak salah 3 menit. Itu boleh pakai senjata. Ya, bukan boleh, memang wajib memakai senjata asli Indonesia. Nanti di situ alat-alatnya ada semua. Itu mau nilainya tinggi ya berarti harus ada senjatanya. Di samping tangan kosong ada senjatanya. Dan waktunya itu kalau nggak salah sama seperti tunggal baku 3 menit. Cuman untuk lebih jelasnya lagi, nanti besok malam, Jumat malam, saya akan berkoordinasi dan rapat di PBFC oleh wasit-wasit juri se-Indonesia, khususnya masalah penilaian solo kreatif. Jadi sekali lagi untuk solo kreatif nanti akan diberikan lebih lanjut, lebih rincinya. Untuk sementara itu aja, jadi silakan aja, siapkan aja atletnya untuk tandingnya. Pertama, yang wajib itu tanding. Kalau solo kreatif itu hanya tambahan. Jadi saya rasa itu aja. Terima kasih untuk BPTI yang masih mempercayai pencak silat dipertandingkan di salah satu nomor O2SN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Lebih baik sharing aja, kita bertanya. Terima kasih. Ayo. Mohon izin Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Taufik. Ini betul juga nih yang dibilang Pak Taufik, bahwasanya di cabang olahraga pencak silat itu ada solo kreatif ini Pak ya. Tadi yang dibilang itu tanding itu yang wajib Pak ya. Tanding wajib. Nah, bagaimana nantinya bagaimana nantinya di tahap seleksiannya Pak? Itu contoh, ada 2 orang anak atau atlet itu yang satu dia cuma bisanya tanding aja Pak. Kemudian yang satu lagi dia bisa tanding, kemudian juga bisa solo kreatif. Sementara yang bisa yang tanding itu bisa dia solo kreatif juga, tapi dia di tandingnya dia dapat perak dia Pak. Gitu. Gimana itu Pak? Itu. Ada kunci. Jadi, yang mana yang mau dipilih nanti Pak? Kalau seandainya terjadi seperti itu gitu kan, pasti nantinya di lapangan pasti terjadi seperti itu Pak. Karena begitu solo kreatif ini juga baru kan itu. Nah, bagaimana nanti terjadi kasus seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi gini, untuk semua atlet yang maju ke tingkat berikutnya itu adalah juara tanding. Jadi solo kreatif itu hanya tambahan aja. Walaupun di juara 1 belum tentu dia masuk ke tingkat berikutnya. Jadi sekali lagi sebagai kategori wajib untuk peserta adalah tanding. Jadi gitu ya. Tanding solo kreatif hanya tambahan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Karena banyak asumsi nih Pak Taufik harus semuanya bisa. Jadi pedomannya kalau tandingnya bagus, berarti udah bisa mewakili ya. Iya, tanding yang pertama tanding. Oke. Izin bertanya nih Pak. Ya. Silakan Bu, dari mana? Dari Lampung Pak. Desi Aryani nih Pak Taufik. Ya, silakan. Kita kan memang kan sebenarnya Juknis ini belum keluar yang resmi ya Pak. Betul. Tapi ini Dinas Pendidikan ini kan memburu-buru bahwa minggu ini harus sudah selesai seleksi kecamatan. Kalau kami kan pengennya sesuai dengan Juknis yang tersebar itu kan Juni ya, Mei dan Juni. Tapi karena kami dapat perintahnya seperti itu, jadi kami kan harus menyelenggarakan. Sementara untuk pencak silat sendiri kan kita tadi seperti kata Pak Taufik itu lebih ke tanding. Alhasil singkat cerita itu seluruh pelatih itu lebih ke tanding Pak. Jadi nggak ada yang malah hampir tidak ada yang membuat solo kreatif. Begitu Pak Taufik. Nggak apa-apa, solo kreatif itu kan hanya tambahan. Boleh ikut, boleh tidak. Jadi gitu. Boleh tidak. Ya lebih bagus ya buat nambah medali ya ikutin aja. Itu kan gerakan bebas perguruan bisa. Tinggal diolah aja. Iya kan? Oke. Iya Pak. Terus udah mulai ada trouble tuh Pak. Trouble-nya ya seperti yang disebutkan sama Bapak yang dari Padang tadi, dari Sumbar. Itu bahwa ada yang juara 1 di solo kreasinya, ada yang juara 1 di tandingnya. Nah, itu sempat ribut di antar kecamatannya itu, Pak. Gitu. Karena kan memang belum ada. Yang di Juknisnya ada jelas. Yang ikut bertanding ke tingkat berikutnya adalah dari tanding, bukan dari solo kreatif, ya. Terima kasih. Berarti di sini jelas ya, Pak ya. Jadi wajib tanding ya, Pak. Oke, Tanding. Pak. Terima kasih Pak Taufik. Iya, betul, tanding. Iya, ya. Oke. Tanding. Jangan diambil yang solonya. Pokoknya kalau tandingnya nomor 1 berarti masih itu yang diambil ya Pak ya. Walaupun juara 2 atau juara 3. Betul, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana? Satu lagi Bu. Ya. Tadi masalah itu Bu, yang silat tadi itu Bu, kan ada berat badan tadi itu Bu ya, plus itu tuh Bu ya. Kalau nggak salah tadi itu, itu yang pengen saya tanyakan itu Pak. Mana tadi dia? Ntar Pak, saya tengok dulu. Mana dia? Ini yang tanding kelas C itu di atas 30 sampai dengan 32 kg Pak ya. Betul. Untuk SD. Nah, bagaimana kalau ini seandainya Pak ya, seandainya siswa itu tak ada berat badannya di kategori itu, bagaimana itu Pak?
Ya pokoknya kalau yang ada ya ikut tanding ya kelasnya 30-32 ya, kalau nggak ada ya nggak ditandingkan. Oh gitu Pak ya, karena Iya. ya kita kan nggak bisa juga mematok berat badan siswa itu harus di sekitaran itu Pak, karena kita tahu di sekolah dasar itu untuk apa namanya gizi anak itu kan kita nggak tahu tuh Pak ya, bagaimana orang tuanya mapakannya Pak ya. Cuman karena sebelumnya kita kan nggak ada pakai berat badan ini kalau nggak salah saya Pak ya. Nggak ada, dulu cuma di tanding aja, cuman sekarang ini di beratnya 30 sampai 32, berarti kalau tidak misalnya sisi yang juara ini dia berat badannya kurang dari 30 contohnya Pak ya, atau lebih dari 32 gitu. Apa dia langsung digugur atau bagaimana Pak gitu? Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Pencaksilat pertandingan itu bukannya hal yang baru Pak untuk berat badan, itu udah lama Pak. Jadi ada kelasnya, ada berat badannya. Jadi nanti ya sesuai dengan aturan ya, misalkan SD 30-32 ya, kalau nggak masuk ya berarti nggak ikut Pak. Jadi gitu. Iya Pak ya. Oke Pak, Jadi terima gitu. kasih Pak pencerahannya Pak. Iya. Kalau mau masuk berarti harus perbaikan gizi dulu Pak ya, atau kalau lebih berarti harus diet dulu. Iya, cuman kasihan juga Bu, anak SD kita tuntut dia turun berat badan kan kasihan juga kan Bu, kan itu. Sama kalau kayak di karate pun di cabang yang lain juga, kalau misalnya kurang bagaimana caranya harus bisa naik BB-nya sebelum tanding. Makanya dari sekarang masih bisa dikontrol Pak Taufik ya. Mumpung masih ada waktu sebelum seleksi, kalau misalnya atlet Bapak Ibu kurang BB-nya, silakan perbaikan gizi dulu. Atau kalau berlebih, pas sesinya di puasa, jadi bisa diet. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Izin Pak Taufik dari Muratara. Ya, dari Muratara bagaimana? Terima kasih Pak Taufik. Saya dari Muratara. Kebetulan sama juga praktisi silat juga. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah untuk yang di silat ini juknisnya hampir sama dengan KWSN yang sebelumnya? Yang dimaksud misalnya gini, seperti Bapak kemarin tadi ngomong harus satu orang menguasain 2 nomor itu. Tapi yang nomor yang yang diperuntukkan untuk utama itu dia harus seninya dulu. Berarti kan kalau seninya berarti solo kreatif itu Pak ya. Nah, kalau misal salah, Pak maaf Pak, salah, bukan seni Pak. Tanding. Yang wajib tanding Pak. Seni itu hanya tambahan. Solo kreatif oh hanya berarti kalau yang kemarin kan harus wajib tunggal dulu itu Pak. betul. Kemarin beda, jadi juknisnya beda Pak ya. Oh, soalnya tadi kan saya udah nanya dengan yang di Jambi Pak. Ada kawan-kawan di Jambi itu sudah seleksi Pak. Kawan-kawan di Jambi di Bungo, di semua itu ada banyak seleksi itu Pak. Jadi yang orang di situ malah yang malah orang mereka itu misalkan balik judis yang sebelumnya, misalkan di seni itu di solo kreatifnya itu kalau menang poinnya tetap 100. Oh gitu. Nah, kalau yang fight-nya tarungnya itu poinnya 95. Oh gitu. Nah, kalau misalkan berarti Bapak ini berarti harus dia fokus di tarung dulu. Iya betul. Nanti dia harus bisa menguasai solo kreatif juga gitu Pak ya. Jadi kalau diakumulasi poinnya berarti mereka misalkan dia menang di tarungnya nilai 95, di solo kreatifnya dianya berarti di 90, berarti 95 tambah 90 yang orang-orang itu diakumulasikan berarti. Gitu Pak ya? Enggak Pak, gini Pak. Kita lebih ambil yang simpel aja. Yang ikut ke jenjang berikutnya itu juara 1 tanding. Udah. Itu aja Pak. Ntar dia mau ikut solo kreatif kayak mau enggak, itu enggak ada masalah Pak. Yang ikut ke jenjang berikutnya juara tanding gitu Pak ya. Jadi gitu Pak ya. Iya. Kalau gitu Pak. Berarti kalau misalkan intinya dia menang di tarung, kalah di solo, kan ada akumulasi. Enggak masalah Pak, juara 1 tanding yang ikut ke jenjang berikutnya gitu Pak. Jadi kalau di juara 2 enggak Pak, jangan Pak. Ya, nanti jadi masalah. Di juknisnya begitu nanti. Ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih informasi kalau gitu Pak. Berarti ini pegangan untuk kami juga. Karena di Jambi malah terbalik Pak, seperti itu Pak. Jadi malah yang solo kreatif dulu dia Pak. Ya karena kan juknisnya belum keluar Pak, itu mungkin dia melaksanakan.
Iya, jadi makanya Pak ini Nah, ada orang tanggal duluan. Berpedoman pada yang tahun kemarin mungkin Pak ya. Iya, pada mantan kemarin Iya, karena iya. ada akumulasi jadi poin akumulasi itu di total itu yang berangkat yang menang gitu Pak. Iya. Berarti ini fokus di tarung Pak ya. Makasih Iya. Pak. Baik, sama-sama Pak. Ya, betul. Mohon Itulah izin. kemarin makanya pas ngomong bincang-bincang sama Pak Taufik ini udah banyak salah berjamaah. Enggak Iya apa-apa. Pak, nah, salah berjamaah berarti orang ini bakal seleksi ulang lagi nih takutnya nih. Kita didesak dari ini dari dinas pendidikannya harus seleksi, sementara kita kan masih meraba-raba itu tentang juknis itu Pak, Bu. Nanti karena hasil ini udah ada rekamannya juga, udah ada dari Balai Talenta juga, BPTI, ada tim penyusun juga kayak Pak Taufik. Jadi nanti kalau misalnya dinas minta buru-buru nanti sampaikan aja Bu, Bapak, bahwa juknis juga belum keluar daripada nanti salah raba. Gawat kan. Yang kasihan sih Bapak Ibunya juga bisa 2 kali dana untuk seleksi ulang, atau sayang atletnya gitu. Aturannya yang kemarin dibawa yang tanding, yang terbawa solo kreatif gitu. Sayang Pak Taufik ya. Iya, iya. Makanya pas lagi nonton Pak Taufik kita jangan tunda-tunda deh, pokoknya harus besok. Iya, saya rencana hari Jumat malam saya. Ya. Sampai gitu. Oke, silakan. Ada lagi untuk pencaksilat? Silakan yang pencaksilat. Mohon izin dari karate boleh? Ya. Mohon izin Ibu, sekedar menambahkan saja. Untuk karate sepengetahuan saya mulai tahun 2017 itu memang peserta harus menampilkan 2 kategori yaitu kata dan komite, dan komite itu sendiri dibagi menjadi 2, ada 2 nomor plus 61 dan min 61. Jadi apabila peserta itu berat badannya di atas 61 maka nanti akan ditandingkan dengan grup plus 61. Sedangkan yang untuk min 61 maka akan dipertandingkan min 61. Jadi hasilnya nanti akan di ranking sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. Mungkin untuk karate itu. Jadi tetap menampilkan 2 kategori kata dan komite. Sedangkan untuk komite ada 2. Terserah nanti tergantung berat badannya. Apakah berat badannya min 61 atau plus 61. Jadi tetap dua-duanya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bapak. Sama-sama. Ada lagi atau bagaimana Bapak Ibu? Sabar, nikmatin dulu puasa sama lebarannya, baru nanti seleksi. Itu mohon maaf Bu Ade, itu Ya, Pak. masalah yang tadi yang karate. Mohon maaf, itu baiknya Ya. nanti yang karate itu baiknya nanti pada saat pas ada dari undangan BPTI dari cabornya langsung. Oh, Nanti siap, Pak Yoyo siap, yang siap. nulis. Siap, Nanti ya. siap. Jadi jangan Siap, siap. disinggung-singgung dulu ya. Siap, Takut salah siap. nanti ya. Oke. Ya, Makasih tadi itu aja Mbaknya sarannya. menyinggung. Siap, terima kasih. Ya itu aja. Ya, menunggu Pak Yoyo. Oke. Karena Mungkin ada partnernya masing-masing. pencaksilat ada lagi yang masih kurang paham? Yuk, pencaksilat. Mohon izin Pak. Iya. Berarti bagi yang sudah menseleksi anak itu yang kalau berdasarkan juknis tahun kemarin itu Pak, apakah nantinya dilakukan ulang seleksi berdasarkan yang tadi itu Pak, yang harus tanding yang dibawa itu cuman Pak kira-kira tuh Pak? Karena masyarakat kami di kecamatan kami, khususnya rayon kami itu kan kalau untuk melaksanakan ulang kembali kan membutuhkan dana juga Pak, karena kami kan juga membiayai yang namanya wasit atau juri itu Pak ya. Nah itu nanti itu Pak, terkendala itu kami nanti itu Pak. Bagaimana itu Pak kira-kira Pak? Ya, itu sebetulnya maaf itu kewenangan dari kabupaten masing-masing ya. Saya nggak bisa mencampuri itu. Yang nanti tunjukin aja yang juknis yang terbaru ya ini gitu. Ya kan Bapak menyelenggarakan sebelum juknis turun kan, nggak tahu meraba-raba. Nah jadi kan ya kami nggak salah lah. Kita kan baru keluar. Jadi gitu nanti tunjukin aja. Jadi mohon maaf ya Pak Diski, makasih. Oke Pak, makasih Pak.
Tergantung otonominya karena kemarin udah kajung kecebur ya. Saking semangat. Ternyata tanding yang paling utama. Ada lagi khusus silat, Bapak Ibu? Cukup kayaknya nggak ada lagi, Pak deh. Cukup jelas ya kayaknya. Udah, oke. Ya, maksudnya kami akan memfasilitasi ini adalah supaya tidak ada Bapak Ibu yang terlanjur lagi gitu. Cukup kemarin sudah terlanjur. Mungkin kalau memang mau diperbaiki bisa diperbaiki. Kalau misalnya enggak, bagaimana caranya? Silakan dengan dinas terkait dan para tim yang seleksi kemarin. Kesepakatannya bagaimana? Karena makanya kemarin kita lihat kok semua udah pada posting megang medali sama piagam udah dapat juara mewakili U2SN gitu. Sedangkan juknisnya belum. Mohon izin untuk silat ada tambahan sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengadakan webinar ini, dan jujur aja kami di kecamatan ya, tingkat kecamatan ini sebenarnya hampir saja ingin melaksanakan seleksi, cuman dikarenakan ada bencana alam jadi kami undur kemungkinan setelah bulan puasa. Nah, syukurnya juga ada webinar ini, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya mau kami tabrak gitu nah Pak, tapi tidak jadi karena ya qadarullah ini udah jalannya. Dan yang ini saya tanyakan ini mudah-mudahan bukan sebagai suatu apa ya provokasi atau gimana, cuman sekedar ingin tahu aja supaya ada kejelasan dan kami juga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan hati ikhlas, ya kan, dengan tulus. Kalau di karate itu kan dia ada 2 kelas tanding, Pak ya. Komitenya ada 2 kelas. Nah, kenapa sih kalau untuk pencaksilat yang dipertandingkan hanya 1 kelas? Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, Mas Supardi, untuk pencak silat, bukan pencak silat aja sebetulnya, semua cabur dari BPTI pun disiapkan masing-masing 1 peserta putra, masing satu putri. Ya kita, ya pasti nggak mungkin dong 1 orang 2 kelas, 2 nomor. Di pencak silat kan berat badannya cuma 1, nggak bisa 2. Iya kan? Nah kita ambillah nomor yang berikutnya solo kreatif. Nah itu kan berarti udah ada 2 nomor gitu. Ya kan? Itu pun juga nanti, ya terus terang aja, itu pun juga nanti bila mana disetujui oleh BPTI. Ini sebetulnya belum resmi loh. Kita begini-begini belum resmi karena juknisnya belum di share ke seluruh peserta gitu ya. Jadi belum resmi. Kita ini belum resmi. Itu semua harus sekali lagi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan BPTI menyetujui ya kan untuk nomor-nomor pencaksilat. Jadi untuk informasinya tadi sementara itu dulu seperti tadi Pak Faisal memberitahukan nomornya ini nih. Ya itu kan kita terus terang aja juknis belum turun, belum bisa ke masyarakat umum. Masih di kita istilahnya masih di dalam gitu. Nanti kalau misalkan udah keluar baru kita berikan ke semuanya dan kita akan ada Zoom dari BPTI. Itu biasanya begitu. Jadi gitu Mas Supardi ya. Kemauan dari saya memang keadaannya memang gitu. Nggak mungkin tanding 1 orang bisa 2 kelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya panitia, untuk masalah renang gimana panitia? Apakah ada penjelasan yang lebih rinci lagi atau bisa sedikit ditambahkan? Terima kasih. Izin yang raise hand dulu, Ibu Panitia. Yang renang tadi sudah disampaikan dengan BPTI karena masih teknisnya sama panitia renangnya gitu, TRS-nya di pusat, jadi belum bisa disampaikan. Nah, mohon Bapak Ibu semuanya bersabar dan menunggu
juknis yang sebenarnya yang dipublish oleh BPTI nanti. Nah, kalau yang tadi yang di-share sama Bapak Faisal itu sebagai pedoman kita, oh cabang-cabangnya ini gitu. Gayanya ini, berapa meternya ini. Jadi sebagai panduan aja minimal kata Pak Faisal tadi kan di renang ada 3 gaya ya minimal gitu. Nah, nanti kalau untuk masalah teknis yang sebenarnya mohon bersabar nunggu pedomannya turun gitu. Jangan buru-buru untuk seleksi dulu. Kalau tidak ada lagi mungkin ada sedikit tambahan dari panitia mungkin nanti Bu Ade. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan nanti mungkin ada tambahan dari kita dari panitia nanti untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh narasumber mungkin nanti. Izin moderator. Siap. Silakan Pak Ikhlas. Ya, terima kasih kesempatannya. Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Taufik maupun Pak Faisal, begitu juga dengan Bu Ade, saya sepakat kita harus bersabar untuk menunggu juknis resmi dari BPTI. Kemudian satu lagi, saya berharap ada beberapa dari kita yang kreatif, punya medsos, punya media sosial yang luas. Saya melihat ada yang kurang tepat mengubah bahan rakor itu mengubah nama menjadi juknis. Ini sebenarnya cukup berbahaya bagi teman-teman di daerah. Itu berbahaya. Baik, contoh tadi di silat, ternyata yang digunakan adalah tarung. Juara 1 tarung itu yang berangkat. Sedangkan ada daerah yang sudah menseleksi silat seni yang dijadikan patokan. Itu kan cukup bahaya nanti kalau seandainya diulang biayanya dan sebagainya sebagaimana yang disampaikan beberapa teman tadi, ini cukup rentan, bisa jadi menyebabkan perpecahan dan sebagainya. Mari kita sama-sama menahan, bersabar menunggu juknis dari BPTI Kemendikbud. Nah, itu juga menjadi harapan kami dari guru olahraga, saya juga sebagai guru olahraga kepada pihak BPTI Kemendikbud agar memang segera diluncurkan juknis. Begitu Pak Taufik, Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Mungkin nanti kan udah disampaikan sama Bapak Faisal. Ada khusus pendampingan nanti sosialisasi. Jadi kita mohon bersabar dulu, nanti kalau udah dipanggil sosialisasi dan juga kita sebagai Igornas diajak kopi bareng gitu untuk sosialisasinya, mempublish, memviralkan hasil pedoman nanti, baru deh Bapak Ibu bisa mengadakan seleksi gitu. Mohon bersabar itu. Baik, mungkin cukup ya. Ada close statement dulu dari Pak Taufik. Gimana Pak Taufik? Sepertinya enggak. Cukup deh, Pak. Cukup ya. Nanti saya pokoknya ada hal-hal yang baru saya sampaikan ke Bu Ade aja. Nanti Bu Ade yang share ya. Oke, siap. Nanti aku share juga yang dikirim sama Pak Taufik tadi sebagai Nah, itu. Itu yang upgrading, ya. Betul. Kalau mau latihan masih ada waktu untuk berlatih, Pak ya. Betul. Izin Bu. Masih lama Bu. Izin Bu, boleh sedikit sebentar saya untuk menerangkan masalah renang, boleh sedikit Bu. Siapa tahu ada bisa masukan dan sama nanti dari juknisnya. Ya, gimana Pak? Ya, setahu saya kalau untuk di renang ini memang kebetulan saya di wasit juga, punya lisensi perwasitan juga di bidang olahraga renang. Di sini biasanya memang kalau satu orang itu bisa mencapai 5 nomor atau 6 nomor yang bisa diikuti di perlombaan, misalnya kayak di antar klub ataupun di kejuaraan yang lain. Tapi di sini kan batasnya dalam arti kata wajib harus mengikuti 3 nomor yang diperlombakan minimal. Jadi untuk menentukannya biasanya untuk menjadi perenang terbaik di situ siapa yang memperoleh medali emas yang paling terbanyak biasanya. Itulah keputusannya untuk yang diberangkatkan biasanya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Terima kasih, moderator, Ibu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Itu ada tambahan dari teman kita lebih ininya sesuai dengan pedoman. Lagi Zoom. Lagi Zoom. Hasilnya. Ya. Lagi Zoom. Ntar habis makan ya.
Oke, baik. Atau dari BPTI ada mau nyampaikan lagi atau cukup? Bapak Faisal, Mbak Melan? Baik, terima kasih Bu Ade. Ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Renang, Pak Ari, ya kurang lebih seperti itulah. Cuma nanti kan biar resminya nanti Pak Fajar lah ya, yang dari Renang nanti yang menyampaikan. Memang nanti Renang itu akumulasi. Tadi yang seperti Karate sampaikan juga itu kan khusus untuk SMA. Nanti kan kalau yang SMA kan memang harus spesialis ya. Nanti kalau yang saya tidak bisa sampaikan di sini karena memang nanti yang untuk selain SMA itu berbeda, Pak. Nah, jadi mungkin nanti lebih baiknya memang yang bersangkutan, yang berwenang lah, karena seperti itu yang menyampaikan supaya apa yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin kita sama-sama menunggu nih. Saya juga sebetulnya juga sudah ingin menyampaikan kepada daerah nih supaya daerah juga bisa melakukan seleksi. Tapi ya apa daya, kita juga ada beberapa kendala-kendala yang mungkin masih harus kita bersabar. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, kita mungkin bersabar sampai beberapa hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Bu Ade. Ya, kenapa Pak? Tutup mungkin saya nyampaikan dengan rekan-rekan yang ada di grup ini. Yang pertama ucapan terima kasih ini Pak Faisal sudah bersedia menjadi narasumber meskipun ini memang agak mepet ini ditegek kemarin ini Pak Faisal sama Pak Taufik ini. Tapi memang kenapa ini kami lakukan, karena memang ini kami melihat di lapangan memang sudah agak berbahaya ini Pak Faisal. Makanya kami ya langsung ambil alih inisiatif supaya ini segera dilaksanakan webinar ini. Supaya tidak ada lagi penyesatan-penyesatan di lapangan, di daerah terkait dengan bagaimana proses seleksi daripada O2SN ini. Itu yang pertama Pak Faisal dan Pak Taufik, ucapan terima kasih. Yang kedua, harapan kami terutama kami mengatasnamakan Ikatan Guru Olahraga Nasional disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Faisal bahwasanya nanti akan ada sosialisasi terkait dengan juknis resmi, kemudian pendaftaran dan lain-lain. Tentu kami berharap sekali ini Pak Faisal, Pak Taufik supaya nanti Igornas mungkin nanti melalui surat atau mungkin langsung japri pengurus yang ada yang Pak Faisal atau Pak Taufik kenal nanti japri, meskipun mungkin sosialisasi itu hanya melalui Zoom meeting. Tapi itu sangat penting bagi kami Pak Faisal karena memang itu adalah menjadi senjata kami, senjata kita di lapangan untuk melakukan pedoman seleksi tersebut. Tuh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena materi-materi ini masih belum lengkap, kemudian masih ada tambahan-tambahan, masih ada tindak lanjutnya, harapan kami dari panitia supaya teman-teman Bapak Ibu sekalian para guru ini tetap standby di grup karena masih banyak lagi informasi-informasi yang kami sampaikan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sangat sayang sekali nanti bila mana informasi-informasi itu tidak sampai kepada Bapak Ibu sekalian, dan khawatirnya yang disampaikan oleh Pak Ikhlas tadi itu merupakan rujukan yang mungkin hanya belum resmi, tetapi karena kreativitas teman-teman sekalian ingin membuat konten, ingin di follow up, ingin di like dan subscribe, sehingga ya banyak sekali hal-hal yang tidak semestinya menjadi mesti, karena itu tadi pengen subscribe dan like tadi. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, supaya informasi itu valid, mohon teman-teman sekalian bisa standby di grup. Nah, ini karena memang teman-teman sekalian, rencana kami dari panitia kita ini ada webinar seri Ramadan. Ya, ada webinar seri Ramadan, masih banyak kegiatan-kegiatan ke depannya, mungkin per minggu nanti mungkin akan kita laksanakan. Jadi mohon teman-teman sekalian untuk bisa stay supaya mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan dunia olahraga maupun nanti terkait dengan administrasi pembelajaran guru PJOK.
Mungkin itu saja Bu Ade. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Taufik, Pak Faisal atas segala keterbatasan kami dalam kegiatan ini. Oke, sip. Luar biasa sekali. Ini korwil kami. Titip salam dari Pasar Kaltim ya. Oke, Bapak Ibu, apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber hebat kita ya, dan Bapak Ibu guru hebat. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Bapak Ibu hebat, usai sudah rangkaian kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih. Di penghujung kegiatan Bapak Ibu tetap semangat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ade Wahyu Azririanengsi, izin pamit. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Dan ada pantun dikit. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Cakep. 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 Bang Sapar, jangan sambil nyupir, Mohon maaf Bapak Faisal, Iya, Bu. PPTI kita guduk kemarin ya, karena ya ini gara-gara semangat dan ada juga tekanan dari dinas. Iya. Selamat yang sudah belajar. Jadi si jurnas yang kemarin ternyata alhamdulillah salah gitu. Dan mohon bersabar, semoga cepat keluar. Jadi Bapak Ibu bisa nerapin nanti. Halo, halo Ibu. Ya, kenapa Pak? Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ibu. Ya, kenapa? Itu kalau pemaparan dari teman-teman peserta maupun narsum tadi sudah sangat jelas. Cuma tadi ada rekan yang tanya belum dijawab walaupun melalui tulisan. Ini ada absenkah dan sertifikatkah? Itu ada rekan-rekan yang bertanya, Ibu mau dijawab. Oh gitu. Insya Allah kami dari tim panitia akan menyiapkan sertifikat ya sebagai Bapak Ibu untuk nambah angka kredit nanti. Siap, siap Ibu. Siap. Siapa tahu dari BPTI mau ini berbaik hati juga, itu Pak, supaya Siap, bisa ada tanda tangan dari BPTI bahwa kegiatan kita ini gitu kerjasamanya, kolaborasinya sama BPTI gitu. Betul. Terima kasih Ibu. Terima kasih sebelumnya. Itu ada tanda tangan sertifikatnya. Berupa Siap. aja, Pak, Oke. link aja gitu. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Faisal, BPTI. Terima kasih ilmu-ilmunya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh, Bapak on kamera, kita foto dulu dong. On kamera, kita foto bareng. Ibu suaranya hilang, Bu. Ya. Oke. Oke ya. Izin lab ya. Izin lab. Ya, oke. Makasih semua. Mohon maaf. Ya, Pak. Terima kasih, Sama-sama Pak Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, Lip. Mohon izin, Lip. Insya Allah kita siapkan sertifikatnya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Di grup. Mohon izin, Lep. Makasih. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Thank you.
Yang selumar sabar, yang selumar jangan seleksi dulu. Tidak lagi ngomong ya. Seluma sabar. Kemarin yang di Seluma udah registrasi online tapi ternyata nggak bisa linknya. Ya jelas, uang linknya belum dibuka. Sabar, habis Lebaran baru kita seleksi. Ya Pak Sayuti, siap Gala siswa? Izin Bu, adakah daftar hadir yang beredar? Mana Pak? Nggak perlu. Adakah daftar hadir Bu? Perlu. Ya, nanti kita share Pak linknya Pak di grup. Siap. Boleh nih, dari mana aja nih sesi keakraban. Bapak Ibu yang belum tergabung di Igornas, silakan gabung di Igornas kabupaten kota masing-masing. Oh ini. Oh. Aman Pak Subari? Ya Bang.